Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa li baitihi wa khususan ila jami'i masyayikhina wa asatidina wa muallimi syar'i wa muta'allimihim wa khususan ila al-ustadz Musa Mustafa bin Sofi bin Musa At-Tamani nafanallahu bi'ulumihi biddaraini amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala wa nafanallahu bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Para santri putra putri yang tersisa yang bisa bersama-sama ataupun yang sudah ada di rumah, semuanya mudah-mudahan rahimakumullah. Dalam pertemuan yang kemarin di sana telah diriwayatkan oleh Ma'ruf Al-Karhi. Beliau meriwayatkan murid dari Imam Abu Hanifah yang bernama Abu Yusuf. Di saat wafat beliau tidak ada orang yang hadir untuk ziarah takziah kepada jenazahnya. Alasannya karena sesungguhnya Abu Yusuf itu suatu hari atau suatu waktu beliau masuk pada urusan pemerintah, termasuk Ma'ruf Al-Karhi juga tidak ziarah, tidak hadir dalam takziah tersebut. Sebelum jenazah Abu Yusuf dimakamkan, Ma'ruf Al-Karhi bermimpi ketemu melihat kepada Abu Yusuf. Dalam mimpi itu Ma'ruf bertanya kepada Abu Yusuf, "Ma fa'alallahu bika?" Apa yang diperbuat Allah terhadap kalian? Maka Imam Abu Yusuf menjawab,
ghafara li rabbi, Tuhanku telah mengampuni dosaku. Lalu Ma'ruf Al-Karhi bertanya, bimadza, sebab apa engkau diampuni dosa-dosamu? Qala binuskhi lil muta'allimina. Abu Yusuf menjawab, diampuninya dosa-dosaku disebabkan perbuatan baikku terhadap para orang-orang yang lagi belajar menuntut ilmu. Dari riwayat ini maka betapa memperhatikan seorang yang menuntut ilmu, lagi mondok, lagi nyantri, itu besar di hadapan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak boleh sesama di antara kita yang sedang menuntut ilmu kalau memberikan doror, memberikan kemelaratan. Contohnya gosop, contoh yang lain menyakiti, mencuri. Padahal kalau kita membuat baik, damai, aman mereka, itu di sisi Allah akan mendapatkan pahala yang sangat besar, sebagaimana ampunan yang diterima oleh Abu Yusuf. Beliau lantaran memberikan suatu kebaikan kepada para santri, sehingga dosa-dosa beliau di sisi Allah diampuninya. Mudah-mudahan kita bisa selalu berbuat baik kepada kawan-kawan kita yang status kawan-kawan kita adalah para santri. Bismillahirrahmanirrahim. Season ini pertemuan yang keempat adalah Al-Hikayatu Saniyatu. Al-Hikayatu utawi cerita As-Saniyatu kang nomor loro iku fi mulazamati thalabil ilmi, ing dalem mertelaaken oleh netepi loro ilmu. Walau lam yakun, senajan ora ana iku ma'ahu sartane thalabil ilmi apa zadun bekal. Apa zadun bekal utawa sangu. Hikayat yang nomor 2 menjelaskan tentang tetapnya konsisten mencari ilmu walaupun dalam mencari ilmu itu minim atau tidak adanya biaya atau bekal. Jadi supaya kita lebih kuat, ternyata keberhasilan itu bukan kirimannya, bukan bekalnya. Maka hikayat-hikayat ini nanti bisa kita ambil i'tibar, kita ambil pelajaran. Betapa orang-orang dulu yang jadi ulama besar ternyata saat mondoknya itu syarat dengan kekurangan-kekurangan bekal. Nah, termasuk dalam kitab ini akan mengungkap sebagian dari para ulama-ulama besar yang mondoknya sangat kekurangan bekal. Mudah-mudahan kita bisa memberikan motivasi tersendiri pada diri kita
Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, wa hukiya anil imami asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Diriwayatkan dari Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Wa hukiya lan den riwayataken anil imami sangka al imam asy-Syafi'i radhiya mugi paring karidan sapa Allah Gusti Allah anhu saking al imam Syafi'i. Fa'ile wa hukiya apa lama waroda al madinata, lafat lama waroda ila akhirih. Lama waroda semangsane wis tumeka sapa Imam Syafi'i, wis tumeka al Madinata ing Madinah. Wa jalasa lan lungguh sapa Imam Syafi'i, lungguh itu berteman, duduk fi halaqatil imami ing dalem halaqoe al imam, rupane Malikin Imam Malik. Jadi tatkala Imam Syafi'i seorang santri, seorang pemuda belia nyampe di kota Madinah, beliau bergabung dalam majelis halakohnya Imam Malik. Jadi Imam Malik itu adalah guru Imam Syafi'i. Imam Malik itu seorang ulama mujtahid. Beliau lahir di Madinah tahun 80 Hijriah. Kemudian Imam Syafi'i juga seorang mujtahid madhab yang lahir di kota Gaza yang sekarang tidak pernah aman, selalu perang terus, yang menjadi diduduki oleh tentara Israel. Gaza. Dilahirkan Imam Syafi'i tahun 150 Hijriah di Gaza. Beliau meninggalkan kampung halamannya. Dari Gaza pergi ke Madinah. Yaitu ingin memperkaya, mengumpulkan berbagai ilmu dari seorang ulama besar yang bernama Imam Maliki. Beliau tidak seperti kita berangkat ngaji, berangkat mondok ke Madinah. Kalau kita dihantar oleh handai tolan, kemudian satu mobil penuh kiriman bekal-bekal di bawah. Gitu? Ya saya mamae, bapake melok. Mobil sini yang mburi ini kerduse kathah. Nggih napa mboten? Kok ditinggal sedina, rong dina, seminggu, setengah bulan kerduse niku jek 5. Sing sitok isine peyek, sing sitoke meneh isine sambel kacang. Nah, sing sitok melih jajan-jajan niku. Sehingga di dalam pondok kita enggak begitu konsentrasi. Karena masih mikirnya sambal terasi ning kerdus niku wau. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu berangkat ngaji, berangkat mondok tanpa bekal, bekalnya satu, yaitu kalau bahasa Jawanya cengkir. Ngerti cengkir? Kencenge pikir.
Kalau diterjemahkan dalam bahasa Arab, niat yang tulus ikhlas. Semangat yang membara, semangat yang membaca, lalu ikhlas berserah diri tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka janjinya Allah, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang berserah diri kepada Allah, maka Allah lah yang akan mencukupinya. Maka realitas yang dialami oleh beliau, seorang Imam Syafi'i sebagai ulama besar, seorang panutan imam mujtahid, ini betul-betul nyata. Jadi tanpa bekal, tawakalnya kepada Allah kuat, pasrai tenanan, dapat ilmu yang luar biasa. Maka setidak-tidaknya mudah-mudahan barokah ini mengalir kepada kita semua. Kemudian satu lagi yang tidak boleh kita tinggalkan. Imam Syafi'i itu dalam usia kanak-kanak yang seharusnya mendapat manja dari keluarganya, beliau justru bukan kemanjaan. Statusnya menjadi seorang yatim. Umur-umur seperti kamu itu beliau sudah ditinggal oleh ayahandanya, yaitu seorang ayah yang sangat alim, yang sangat wirai bernama Idris. Jadi Imam Syafi'i itu Muhammad bin Idris bin Syafi'i. Kecil diasuh oleh ibunya yang luar biasa, tapi tidak punya harta sama sekali. Berangkat mondok, dilepas oleh ibunya dengan uraian air mata, bukan uraian air mata tidak ikhlas melepas anaknya, tapi uraian air mata yang penuh dengan doa, menengadahkan diri kepada Allah agar anaknya berangkat nanti dalam jangka yang waktu lama pulang membawa ilmu yang barokah, manfaat, maslahah. Doa seorang ibu ternyata terkabul. Doa ibu ternyata terkabul. Maka disitulah sebelumnya Nabi sudah wanti-wanti, ternyata al-jannatu tahta li ummahat. Surga itu berada di bawah telapak kaki ibu-ibu. Artinya apa? Mondok sukses, mondok tidak sukses, mondok jadi berhasil, mondok gagal, itu lebih banyak dipengaruhi oleh kaum ibu. Makanya ibu-ibu itu harus betul-betul. Kalau duwe anak, kowe calon duwe anak apa nduk? Calon duwe anak apa? Piro? Kemudian anak 6 soleh-solehah kabeh nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Kesuksesan anak itu sangat tergantung daripada orang tuanya, lebih-lebih ibunya. Bismillahirrahmanirrahim. Soalih le anake mondok tas teko, ibu dan bapaknya di rumah makan enak. Kebetulan ada ayam yang lagi sakit, disembelih, dimasak. Bapak elek mangan, wah lahap sekali. Ibunya makannya sedikit, kemudian meneteskan air mata. Oleh bapaknya disapa, kamu ini kok gembeng, wis tuwek kok gampang nangis. Mbok kaya aku ki rasa. Rasa apa nih? Rasa mangane. Ngalem. Mangan setitik nangis tak entekne kowe engko kapok. Saya habiskan nanti kamu mampus nanti.
Memangnya kamu itu apa yang dipikirin? Nah, akhirnya ibunya berkata sambil nangis, kita di rumah makan ikan ayam. Bagaimana anak kita di Al-Falah sana? Kangkung, tewel, atau kates? Nah, ratapan seorang ibu ini akan berpengaruh secara psikologis, secara kejiwaan pada anaknya yang ada di pondok. Anaknya yang di pondok enggak tenang ngaji, pikirannya itu memikirkan keadaan di rumah. Seharusnya seorang ibu itu harus tawakal sebagaimana ibunya Imam Syafi'i. Sudah saya pasrahkan urusan anak saya di Al-Falah itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah mampu menghidupi orang sejagat mulai zaman Nabi Adam sampai sekarang, bahkan sampai nanti, apalagi cuma menghidupi anakku, mesti mampu. Pasrah nih, pede. Akhirnya anaknya tenang karena ibunya memiliki iman, memiliki tawakal yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hei calon ibu, jawab. Hei calon ibu, kuat imane. Jangan seperti imam kerupuk saja. Iman kerupuk itu ada kena air sedikit sudah melempem. Sing kuat. Supaya kuat, nah, mari kita kaji ini. Bismillahirrahmanirrahim. Lama warodal madinata wa jalasa fi halaqatil imami Malik. Tatkala beliau Imam Syafi'i tiba di Madinah, kemudian bergabung duduk dalam majelisnya halaqah Imam Malik. Halaqah gitu. Di Masjidil Haram, di Masjid Madinah itu pengajiannya kelompok-kelompok. Jadi orangnya mutar, kemudian gurunya di tengah-tengah. Itu namanya halaqah. Itu namanya halaqah. Sampai sekarang itu masih berlanjut. Wal Imamu Malik yumliul muwatta. Wal imamu halih utawi al imam Malik iku yumliu ndikte sapa Imam Malik al muwatta ing kitab muwatta. Dikte, tahu dikte enggak? Nah, dikte membacakan kitab muwatta, para santrinya menulis, itu namanya imla. Apa namanya? Imla. Jadi kitab itu didikte, dibaca, lalu para santri yang berbentuk lingkaran tadi, halaqah tadi itu menulisnya. Muwatta itu nama kitab. Kalau di lintas timur nama seorang kiai, namanya Kiai Muwatta, Kiai Haji Muwatta. Nah, Muwatta itu kitab induknya Imam Malik. Sehingga madhab Malikiyah itu induk kitabnya adalah fatwa-fatwa Imam Malik, yang Imam Malik itu mengumpulkannya, fatwa-fatwa beliau, hasil ijtihad beliau di kitab yang namanya kitab Muwatta. Kalau Imam Syafi'i nantinya fatwa-fatwa beliau ia kumpulkan sehingga terkumpul mulai dari bab toharoh, kemudian bab sholat dan seterusnya sampai muamalah. Nah, fatwa-fatwa beliau Imam Syafi'i sehingga sampai sekarang dianut oleh pengikutnya, yaitu ulama Syafi'iyah dan pengikutnya. Nah, itu terkumpul dalam kitab yang namanya Al-Um. Jadi kalau Muwatta itu kitab induknya mazhab Imam Maliki, kemudian Al-Um adalah kitab induknya Imam Syafi'i.
Kalau ngaji terus nanti akan ketemu kitab Muwatta. Sampean duwe laptop, goleki kitab Muwatta, ada di dalam laptop itu. Bismillahirrahmanirrahim. Imam Syafi'i bergabung dengan majelis halakohnya Imam Malik. Sementara seorang guru besar Imam Malik itu mendikte kitab Muwatta. Didikte kitab Muwatta alaman ing atase wong hunaka kang ana ing dalem kono-kono halakoh. Jadi didikte, dibacakan kepada orang-orang peserta halakoh. Berapa saat itu yang dibacakan hadis-hadis yang ada di dalam kitab Muwatta? Fa'amla mongko macaaken sapa Imam Malik alaihi mengatasi man sama niyata asyara ing 18 apane hadisan hadise sama niyata asyara ini harus dibaca fathah semua, memang ini mabni fathah. Hitungan mulai dari 11 sampai 19. Jadi hitungannya kayak gitu. Terus mulai 11 sampai 99 itu makdudnya berupa tamyiz. Makdud itu yang dihitung. Yang pertama bilangan sama niyata asyara itu adat bilangan. Yang dihitung makdudnya hadisan itu tamyiz. Berarti mesti tamyiz. Ini namanya terkib adadi. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'amla mongko macaaken sapa Imam Malik alaihi mengatasi man. Berapa yang dibacakan? Sama niyata asyara ing 18. Apane hadisan hadise? Bahasa Indonesia ini, maka Imam Malik membacakan kepada mereka 18 hadis. Di antara yang hadir itu ada santri baru. Siapa beliau santri baru itu? Imam Syafi'i. Wa kana lan ono sopal imamu Imam Asy-Syafi'i iku fi akhara yatin nasi ing dalem pira-pira akhire menungso. Jadi Imam Syafi'i itu berada pada orang yang paling buntil. Ngerti buntil mboten? Orang yang termasuk carry belakangan. Yang lain sudah pulang, beliau tetap di majelis. Sehingga jadi orang yang akhir. Jadi beliau yang lain sudah tidak ada di majelis, tapi Imam Syafi'i tertinggal paling terakhir di majelis tersebut. Wa romaqahu lan ningali ing Imam Syafi'i sapa al Imamu Malik, Imam Malik. Karena ada orang yang masih tersisa, yang lainnya sudah pulang, maka Imam Malik melihat Imam Syafi'i bibasorihi kelawan peningale Imam Malik. Jadi dilihat memakai penglihatannya. Lagi sopo iki kok ijek carry kok masih belum pulang. Nah,
Imam Syafi'i terlihat wa huwa halih utawi Imam Syafi'i ku yaktubu nulis sapa Imam Syafi'i oleh nulis mboten kados kula jenengan. Nek kula jenengan nulis niku ndamel pena, pakai pulpen. Beliau menulisnya tidak pakai pulpen, tidak pakai pena. Justru tulisan beliau terhadap kitab Muwatta itu menulisnya bi usbu'ihi kelawan jari-jarine Imam Syafi'i. Jadi pulpennya itu jari-jari. Jari-jari dituliskan ala dhahri kaffihi. Ing atase njobone epek-epeke Imam Syafi'i. Mana epek-epek yang bagian njaba niku? Pundi? Sing niki napa sing A apa B? B nggih. Nah, berarti lek nulis ngeten. Sampeyan coba tak dikte tulisan teng epek-epek. Engko hafal para kon maca. Coba pulpennya dilepas dulu, pulpennya dilepas dulu. Epek-epeke sing sebelah kiri diwalik ngeten. Kemudian jari-jari sebelah kanan tuliskan. Siapkan. Kotak dikte. Ana adhabu ila suq li astaria makulat. Saya pergi ke pasar untuk membeli makanan-makanan. Coba lafadznya diulangi. Coba suq wis lali. Ayo, diulangi lagi. Li astaria makulan. Berarti awake dhewe lek kon belajar gawe kuwi kira-kira berhasil apa ora? Mboten. Ini nandakne betapa Imam Syafi'i itu sangat ngalim, sangat lincah, sangat cerdas. Gak pakai kitab, gak pakai kertas, pakai epek-epek ini loh. Belakang, bagian luar ditulisi. Niku diwaca sampai bertahun-tahun hafal. Sampai baru berapa detik ya. Anak adhabu ila suq kok ngono tok. Iki urung dawa-dawa iki. Lelek dawa tambah nemen nggih. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi terlihat oleh seorang ulama besar, guru, yaitu Imam Malik, iki kok enek santri keri nulis pelajaran, nulis hadis yang berada di dalam kitab Muwatta memakai ujung jari dituliskan pada bahasa Indonesianya epek ya, telapak tangan bagian luar. Yang ditulis tidak hanya 1-2 hadis, tapi sampai 18. 18 hadis ditulis di telapak tangan bagian luar. Nah, kelanjutannya, falamma tafarraqa ahlul majlis, falamma tafarraqa mongko semangsane wis padha pisah. Artinya majelisnya pun berakhir, wis bubaran. Sapa ahlul majlisi, ahli majelis, tatkala peserta halaqah sudah usai pergi, nah da'ahu mongko, jawabnya lama, da'ahu mongko ngundang. Ngundangi bahasa Indonesia ini apa? Mongko memanggil sapa Imam Malik ing Imam Syafi'i. Woi, kemari. Kene bocah kok aneh men iki. Sak urip-urip saya tahu anak santri itu enggak seperti ini. Baru satu ini yang aneh ini. Dipanggilnya
Kowe kemari. Wa sa'alahu lan takon sapa Imam Malik ing Imam Syafi'i. Pertama tentang an baladihi, saking negerine Imam Syafi'i. Kemari, kamu itu anak berasal dari mana? Nah, tadi sudah saya jelaskan. Imam Syafi'i tadi dari mana? Gaza, Palestina. Lahir tahun 150 Hijriah. Meninggal 204 Hijriah. Berarti umur berapa beliau wafat? 54. Sampai cek suwi 54. Nah, saya ini pas 54 ini. Muga-muga orang mboten meninggal nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sa'alahu an baladihi. Beliau Imam Malik menanyakan tentang asal negerinya, daerahnya. Wa nasabihi lan nasabe Imam Syafi'i. Kamu itu bangsa mana, suku mana? Fa'ahbarahu mongko werta-werta sapa Imam Syafi'i ing Imam Malik. Maka Imam Syafi'i memberitakannya. Kula yai niki saking Gaza, Palestina. Nah, lha sapa wong tuamu? Kula tiyang sepah kula namine sinten? Idris almarhum. Nah, waduh gak duwe bapak, mondok. Lek sampean adoh gak duwe bapak nu mondok apa ya kerasan ya? Kerasan mboten? Wah nek bapake ya mendina rene seminggu pisan rene ra patek kerasan. Bismillahirrahmanirrahim. Faqala mongko ngendika sapa al Imam Malik. Imam Malik berkata, Ra'aituka tat'asu biyadika ala dhuhri kaffika. Mau pas kowe ngaji bareng-bareng karo konco santri yang lain tadi ketika kamu bersama-sama mengkaji kitab Al-Muwatta bersama santri-santri, aku perhatikan kamu itu main-main. Saya perhatikan kamu itu enggak serius, main-main. Nah, itu tadi. Apa tadi? Nulis di telapak tangan. Imam Malik menganggap itu main-main. Soalnya wayahe nulis itu pakai pena di atas kertas. Lah kamu kok pakai ujung jari? Nulisnya tidak di kertas tapi di atas telapak tangan. Nek kula nate mireng cerita malah mangsine niku ditutulne teng mriki. Cerita tapi teng kitab niku mboten enten. Jadi tambah main-main pisan kuwi. Jajal tutulno gitu. Terus tulisno ning irunge kancamu. Kolek coronane nular teng mriku. Bismillahirrahmanirrahim. Ra'aituka wis ningali sapa ingsun ing sira. Santri, aku mau wis ndelok awakmu. Tadi aku sudah melihatmu. Taba'asu halih dolanan sapa sira sambil main-main biyadika kelawan tangan ira. Saya sudah melihatmu, kamu main-main dengan tanganmu. Ala zuhri kaffika mbok tulisno ing atase jabane epek-epek ira.
kau coretkan di atas telapak luar kamu. Telapak bagian luar kamu. Guru menganggap itu main-main. Bagaimana jawab beliau Imam Syafi'i? Faqala asy-Syafi'i. Faqala mongkon jawab sapa asy-Syafi'i Imam Syafi'i. Jawabane la. Apa artinya? Tidak bagaimana? Kula mboten main-main yai. Ngoten, cara diterjemahne ngoten. Saya mohon maaf yai. Saya tidak main-main. Mohon maaf bah, kula wau mboten main-main, serius. Enggak main-main. Imam Syafi'i berkata, "La." Apa artinya tadi? Nah, saya tidak main-main. Lah lek kowe kaya ngono enggak main-main, apa yang kamu kerjakan pada saat itu? Walakini tetapi nek ingsun iku iza amlaita ari kalane ndikte sapa tuan hadisan ing hadis, akan tetapi aku tatkala tuan membacakan hadis, jawabnya idza katabtuhu mongko nulis sapa ingsun ing hadis. Kula tulis, saya tulis ala zohri kafi ing atase njobone epek-epek ingsun. Saya tulis di atas telapak tangan luarku. Serius niku kula. Kok seperti itu? Pangapuntene yai, kula niki santri sing boten gadah bekal, saking minime, saking boten gadahi, kula boten kuat tumbas pulpen, napa melih tumbas buku. Nggih terpaksa nyuwun ngapunten, sing penting kula saged tumut ngaji, mugi-mugi cara kula niki barokah. Ra percaya. Ana lho wong kok nulis ning ndhuwure epek-epek lho. Gak percaya, Imam Malik gak percaya. Maka Imam Syafi'i melanjutkan ceritanya. Wa in syi'ta a'attu 'alaika ma amlaita 'alaina. Nek jenengan ngersakaken bah, kula insyaallah sanggup mbaleni napa-napa sing jenengan wacakne dhateng kula. Yai, kalau engkau mengizinkan, insya Allah saya sanggup membaca hadis yang jumlahnya 18. Nek jenengan ngersakne. Kalau engkau menghendaki. Sampeyan iso enggak nih? Bah nek jenengan ngersakaken sak kitab niki ajeng kula waos. Teng epek-epek nih. Bukune dicekel kon maca au. Apalagi membaca yang di telapak tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ing sita lan lamun ngersakne sapa tuan, a'attu mongko baleni sapa ingsun alaika ing atase tuan, ma ing hadis amlaita kang wis macakne sapa tuan ing ma
alaina ing atase ingsun. Bahasa Indonesiane piye? Guru, jika engkau berkenan, aku akan mengulangi hadis yang sudah engkau bacakan kepadaku. Kendel tenan Imam Syafi'i. Akhirnya guru mempersilakan. Siapa gurunya? Imam Malik mempersilakan. Faqala monggo ngendika sapa Imam Malik. Hati nekanono sapa sira. Imam Malik berkata, silahkan baca. Krono dikengken maca dipersilahkan untuk membaca oleh gurunya, maka Imam Syafi'i membacanya. Fa'amla mongko macaaken sapa Imam Syafi'i alaihi ing atase Imam Malik. As-samaniyata asyara ing 18. Apane hadisan hadise. Allati amlaha kang wus macaaken sapa Imam Malik ing 18 hadis min khifdihi saking apale Imam Syafi'i. Jadi akhirnya Imam Syafi'i diizini, maka beliau membacakan 18 hadis yang sudah dibacakan oleh Imam Malik kepadanya. Hebat apa mboten? Hebat, 18 Kang. Sampean nadom 5 dijatah sedina sekarat. Ora mlaku. Niki ora ana tulisane. Tulisannya di telapak tangan tanpa ada bekas coretan. 18 hadis dibaca, betul semua. Luar biasa. Nikilah barokah dungane ibuke Imam Syafi'i. Nomor kalih barokah tawakale teng pondok, tirakat mboten kakean bahkan kekurangan bekal. Teng pondok sengsara kekurangan bekal niku barokahe malah gedhe. Ngajine enggak tahu ngantuk, soale wetenge niku mboten kakean panganan. Kegiatane niku namung ngaji, belajar apalan. Lah nyapa gak ngurus panganan. Orang yang di pondok makannya sedikit karena tirakat, karena riyadhah, niku muter-muternya banyak di musola. Musola tempat belajar, tempat ngaji. Santri yang makanannya banyak itu muter-muternya antara kamar dengan WC. Gimana badan? Balik neng kamar, buka lemarine, dijimuk kerduse ditokno, dipindah neng cangkem, dilebokno neng weteng. Kuwareken melayu neng WC. Nguyuh ngengek, kotong balik neng kamar meneh. Seperti itu. Dari antara kamar dan WC, bainal kamar wal WC. Itulah Abdul Butun. Apa Abdul Butun? Hambanya perut, mondok kakean mangan. Napa melih? Lek mondok kose mame ping 3. Ngono lek njimuk loro-loro. Loro-loro kaya apa wetenge iki? Wes muga-muga taubat nggih. Tirakat. Nggih. Panganane sing halal mboten sakata-kata. Terus yang jelek lagi, lek panganane akeh, iki WC-ne cepet apa niku? Cepet bludak. Iku gara-gara mangane ping 3. Ngambilnya 2 kotak, WC jadi penuh ini. Sampai disedot oleh petugas dari Palembang.
Bismillahirrahmanirrahim. Balik melih. Dugi pundi niku wau? Fa'adnahu mongko nyedekaken sapa Imam Malik ing Imam Syafi'i minhu saking Imam Malik. Krana bocah niku bagus, bacaane sae luar biasa, maka Imam Malik, "Rene, sini kamu." Dipanggil sebagai anak santri kesayangannya. Tidak pernah jauh-jauh. Imam Syafi'i enggak pernah jauh-jauh dari gurunya. Kancane balik kabeh, ora balik. Itu artinya dekat. Sampai yang ngono, niru Imam Syafi'i. Kancane balik, ora balik. Lah nyapa ditahan. Kalau Imam Syafi'i bukan ditahan. Memang tidak mau jauh-jauh dari gurunya. Wa qarrabahu tegese marekaken ki mendekatkan sapa Imam Malik ing Imam Syafi'i. Faqala mongko takon, faqala mongko ngendika sapa Imam Malik lahu maring Imam Syafi'i. Ya Muhammadu, bukan Muhammadun. Itu namanya munada mufrad. Apa? Munada mufrad sing diseru iki mboten idhofah. Sing diseru iku tunggal. Nah, tunggal itu namanya mufrad. Mana yang diseru? Muhammad. Aturannya dalam nahwu ya itu namanya huruf nida. Sing dipanggil make iya itu namanya munada. Kebetulan munadanya itu mufrad. Nah, maka hukumnya wajib karena mabni domah. Menjadi kalau enggak dia itu Muhammadun, tapi ada ya Muhammadu. Bukan Muhammadun. Itu aturannya. Imam Malik memanggil Imam Syafi'i, ya Muhammadu, he Muhammad. Nama Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu namanya Muhammad bin Idris bin Syafi'i atau Abu Abdillah bin Idris bin Syafi'i atau langsung Imam Syafi'i gitu. Ya Muhammadu, he Muhammad, ittaqillaha ta'ala. Ittaqi wedya sapa sira Allah ing Allah taala. Jadi takutlah kalian kepada Allah taala. Fa innahu mongko temen setune kelakuan, maka sesungguhnya iku sayakunu bakal ana iku laka kedue sira apa saknun derajat kang luhur. Kang nduk golek donga gurune sebagaimana dongane Imam Malik kepada Imam Syafi'i. Caranya bagaimana? Bagaimana caranya seorang guru itu keluar doa terlontar kepada kamu? Nggih, penting niku. Dalam dunia pesantren doa dari guru itu melebihi dari doa kedua orang tuanya. Makanya golek donga. Coba kalau kamu nyolongi endoke pitike gurune melaknat atau mendoakan? Kurang ajar sapa santri nyolongi telur ini. Nah, kurang ajar itu namanya melaknat. Nggih. Kalau Anda ngempesi bane motore gurune, itu yang terlontar doa atau laknat? Sopo iki bedes iki. Akhirnya sampean kayak bedes akhlake.
Jangan cari laknat, hati-hati. Memang sepintas sekedar laknat, gak ada pengaruhnya. Tapi ternyata pengaruhnya di masa depan itu sangat besar. Wayahe bayar kos, ora gelem bayar kos, melumpuk sampai 23 bulan. Karo mamake ape dijimuk, ya ora oleh peraturane. Jangankan 23 bulan, 1 bulan saja harus dilunasi dulu kok. 23 bulan enggak dibayar-bayar. Sudah dimaafkan berkali-kali tiap libur. Akhirnya minggat bareng karo mamake. Itu oleh laknat apa oleh doa? Walaupun tidak terucap, di batinnya guru mesti ada laknat. Sapa iki maling? Panganane pangan dhisik garek mbayar gak gelem, minggat pisan bareng mamake. Nah, naudzubillah min. Sampean malik sandale gurune, maka gurunya walaupun tidak terucap pada lisannya, mesti batinnya berdoa. Muga sing maliki sandal iki lek wedok dadi mar'atus sholehah, lek lanang dadi anak yang soleh. Malik sandal. Sampean ada resek-resek, ada kotoran-kotoran, singkirkan. Gurune ngerti, gurunya walaupun tidak berucap mesti batin. Iki bocah santri kok rajin men. Muga-muga atine resik kaya peduline terhadap sampah iki. Nah, resik atine. Dipanggil cepet. Woi sini. Jono, rene no, Jono. Oh, melayu cepet seret-seret. Napa Bah? Kula dikengken napa? Ora molo kula badhe diwehi apa? Ora ngono. Kalau yai itu manggil itu mesti ngongkon. Tapi sebagai santri niat tabarukan. Apa tabarukan itu? Ngalap berkah. Jono, salam, langsung melayu puk. Kula badhe ditugasi napa? Kae WC kae diresiki. Alhamdulillah, mugi-mugi berkah. Nah, no. Santri dipanggil, nduk rene nduk, muter-muter melayu neng gotak. Aduh, ora oleh donga iku. Sapa muter-muter, muga-muga mesti elek kok dongane iku. Tapi gak pernah didongakne elek. Teko, mari balik teko. Sebetulnya seorang guru, seorang ustadz, seorang kiai enggak ngarep-ngarep apa yang kamu bawa. Tapi kalau kebetulan kamu membawa apa-apa, itu mesti bersyukur. Sopo iki kok nggawa roti. Sampai sampean teko nggen kula nggawa rokok. Niki mesti kula ndongakne nggih. Sopo nggawa rokok iki? Mbeneh men iki. Gak dirokok dhewe kon ngrokok gurune. Ini artinya gurunya enggak suka rokok mesti kon wehno Pak Tukang. Nah, no. Nggawa rokoke didongakne, apa neh nggawa selain rokok gitu. Ojo balik nggawa utang, Kang. Teko bone tambah. Nah, ini terjadi oleh Imam Syafi'i. Beliau barokah antara lain faktornya itu banyak. Nah, antara lain adalah doa dari gurunya. Mana doanya? Ittaqillaha ta'ala. Ya Muhammad ittaqillaha ta'ala. Hai Muhammad, hai Syafi'i, kalian bertakwalah kepada Allah Ta'ala. Fa innahu sayakunu laka sa'nun. Maka sesungguhnya kamu nanti akan punya derajat yang tinggi. Nah, marem oleh dongane guru. Makanya santri-santri yang pinter-pinter itu belum berani boyong sebelum dapat ridho dari para gurunya. Kenapa? Yang diharap-harapkan itu adalah doa dari gurunya. Bismillahirrahmanirrahim. Pundi?
afada zalika afada aweh manfaat zalika ing mengkono-mengkono hikayat ing mengkono-mengkono cerita sapa Sayyiduna Gusti kita Al Imam Ahmad bin Hasan Al Atos. Sayyiduna Imam Ahmad bin Hasan Al Atos radhiyallahu anhu. Ini disampaikan oleh seorang Imam Ahmad bin Hasan Al Atos. Fi majmu'i ing dalam kitab majmu' kalamihi fi majmu'i kalamihi ing dalam kumpulane dawuh-dawuhe Imam Ahmad bin Hasan Al-Atos. Tadhkirun Nas. Kitab Tadhkirun Nas. Ini riwayat yang pertama. Kemudian selanjutnya sudah ada gambaran tentang riwayat yang pertama? Pun enten gambaran udereng? Proses ngajinipun Imam Syafi'i sampai akhirnya dapat doa dari gurune. Wis pirang menit, Mas? Hah? Sak jam? Suwi men. Cek separuh. Nah, kelanjutannya benjing insyaallah badhe disampaikne Pak Ustadz yang lain barangkali. Tapi sama saja padha mawon. Sing penting ikhlas ya. Semoga dari cerita tadi Imam Syafi'i sebagai ulama besar nanti kita bisa dapat barokah dari perjalanan beliau sehingga kita betul-betul jadi seorang santri yang ulet, santri yang kokoh, punya derajat yang tinggi, diberkahi taufik hidayah maunah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim